Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nur Fadilah. Jadi cerita yang ada pada konseling saya itu adalah dia merasakan yang namanya peer pressure atau tekanan teman sebaya, di mana dia ngerasa dia secara nggak sadar itu mengikuti keputusan teman-temannya dan lupa sama diri dia sendiri gitu. Bahwasannya dia juga punya keputusan sendiri, tapi karena dia ngerasa adanya tekanan di dalam peer group tersebut, jadi dia secara nggak sadar terdorong untuk terus-terusan mengikuti kemauan teman-temannya dibanding dirinya, seperti itu. Nah, di pendekatan yang saya pakai pada konseling ini adalah pendekatan rasional emotif terapi, di mana di sini konselor membantu konseli untuk merubah pikiran yang irasionalnya menjadi rasional. Jangan lupa buat dan nilainya yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiwi apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa? Tadi kesini naik motor. Sendiri. Iya. Sesuai dengan apa yang telah kita sepakati lewat pesan, bahwasannya hari ini kita akan melakukan konseling individual. Alhamdulillahnya, terima kasih banget Tiwi udah mau hadir gitu pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, saya Nisa Nur Fadilah sebagai konselor Tiwi pada hari ini yang akan menjadi fasilitator gitu di dalam konseling individual ini. Sebelumnya Tiwi udah pernah melakukan konseling individual belum? Belum, baru kali ini sih. Tapi udah punya gambaran belum konseling individual itu seperti apa? Belum sih. Nah, jadi kalau jelasin ya. Jadi saya jelasin dulu ya. Yeah. Jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai fasilitator yaitu konselor untuk konseli yaitu Tiwi, agar Tiwi itu bisa mengoptimalkan diri Tiwi secara tepat gitu. Jadi biar perkembangan diri Tiwi juga secara optimal itu berjalan dengan baik gitu. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya di konseling individual ini itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana Tiwi itu dituntut untuk memiliki sifat terbuka gitu. Jadi semoga hubungan kita di dalam konseling ini saya bisa membuat Tiwi itu mau bercerita seperti itu. Terus juga ada yang namanya asas kesukarelaan, di mana di sini itu Tiwi datang tidak dalam keterpaksaan dari pihak manapun seperti itu. Jadi atas kemauan diri Tiwi sendiri. Selanjutnya yang paling penting di dalam konseling ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana apa yang terjadi di dalam proses konseling individual pada hari ini itu tidak akan bocor gitu dari ke pihak luar. Jadi yang tahu itu hanya sebatas Tiwi dan saya seperti itu. Sampai sini mengerti? Selanjutnya kalau misalkan kita akan melakukan konseling pada interval waktu selama 45 menit, Tiwi bersedia atau tidak? Bersedia. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Iya. Kira-kira sekarang tuh apa sih yang Tiwi rasakan gitu? Ada yang bisa Tiwi ceritakan? Jadi saya baru ngerasa sih bulan-bulan ini ya, pas pandemi. Jadi saya punya geng berlima orang. Saya ngerasa saya tuh harus sama kayak mereka. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang beli baju cukup feminim. Padahal saya nggak suka, tapi saya maksain diri saya buat beli biar sama kayak mereka. Oh, padahal Tiwi sendiri tuh nggak suka model seperti itu. Iya. Jadi kayak hal-hal kecil kayak kita hangout bareng. Saya kurang suka sama makanannya, tapi mereka pada beli, saya ikut beli. Oh, jadi selera makannya tuh jadi ngikutin ke mereka gitu. Iya. Walaupun sebenarnya sayanya nggak suka. Oh iya ya. Kalau Tiwi sadarin gitu ya, Tiwi rasain hal seperti itu tuh udah Tiwi sadarin tuh sejak kapan gitu? Kayak emang baru-baru akhir-akhir ini atau sebenarnya Tiwi itu udah ngerasain dari lama, cuman karena yaudahlah udah biasa juga gitu, jadi emang ditutup-tutupin aja gitu, tapi sekarang baru benar-benar kerasa gitu. Mungkin kayak dari saya tuh berteman udah dari SMK ya, Kak. Karena pandemi sekarang ini baru ketemu lagi, jadi kayak baru ngerasa lagi loh.
Oh, berarti kalau misalkan seperti itu, Tiwi ngerasa kayak ada perbedaannya dong. Kalau misalkan Tiwi kayak baru ngerasa rasa lagi gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih hal yang spesifik Tiwi rasain? Oh, kayaknya dulu gue ngerasa gue tuh ngikutin mereka banget deh tanpa gue mikirin diri gue sendiri gitu. Iya. Contohnya, Contohnya dari baju, mm-mm, saya kurang suka sama warna pink, mm-mm. tapi mereka pakai warna pink, saya ikut beli warna pink. Oh, iya. Padahal notabene saya kayak nggak suka, kurang suka sama warna yang terang-terang gitu loh. Hmm. Ya sih, dari situ aja sih. Eh, kalau dari geng Tiwi sendiri nih, sebenarnya ada nggak sih yang kayak Tiwi ngerasa gini loh, kan biasanya nih dalam satu peer group itu kan kayak ada yang dominan ya. Nah, misalnya kayak gini pakai tipe penggerak gitu loh, kayak paham gak sih, misalnya nih Iya. dia yang gerakin gitu, Iya. yuk beli ini gitu. Nah, nah rata-rata di dalam game tersebut kayak pada mau gitu kalau misalkan dia yang Iya, gerakin. iya. Nah, kira-kira emang Tiwi tuh merasa oh kayaknya emang gara-gara dia deh gue jadi pengen ikutan aja gitu, apa gimana gitu, Mungkin iya sih dari situ. dari si yang orang dominan itu Iya. loh. Kan kita kan kayak punya grup WhatsApp kan. Terus kayak beli ini yuk gitu. Saya padahal kurang suka tapi tetap saya ikutin beli. Oh, tapi awal-awal tuh kayak Tiwi ngerasa itu fine-fine aja gitu. Iya. Karena ngerasanya ya udah biar samaan kayak teman-teman. Kenapa Tiwi bisa mikir kayak ya nggak apa-apa biar sama-sama kayak teman-teman itu, karena apa gitu? Karena emang kayak emang Tiwi pembawanya seperti itu, atau kayak yaudahlah biar gue diterima, biar gue dianggap ada, atau seperti apa gitu? Kayak sih kayak lebih ya udah biar gue diterima, biar mereka tahu gue ada. Jadi ya udah iya kita samaan gitu kan, kayak lucu nggak sih? Jadi biar kayak dianggap Iya. gitu ya, biar kayak Awalnya beda sih kayak gitu, tapi terus kayak baru sekarang ini kan ngerasa kayak kok kayak ada yang salah ya gitu. jadi kayak Tiwi mungkin baru ngerasa Tiwi tuh lupa gitu sama diri sendiri, kayak berarti Tiwi itu lebih ke tidak bisa memutuskan keputusan sendiri gitu, jadi lebih memilih ngikutin teman-teman itu. Oke. Kalau misalkan dari gengan Tiwi sendiri nih, sebenarnya itu ada nggak sih kayak misalnya gini, Tiwi nih ngerasa kayak gini gitu, ngerasa kayak ih kok gue kayaknya ngikutin teman-teman mulu ya gitu. Sebenarnya ada lagi nggak sih yang emang ngerasa kayak gitu juga, atau emang Tiwi sendiri aja yang ngerasa seperti itu, atau emang kayak kan pasti gini loh, di dalam satu video pasti ada dong yang kayak ini sama ini lebih deket gitu kan, pasti kayak sering cerita-cerita gitu dong. Nah, apakah ada selain Tiwi di dalam game tersebut yang kayak ngerasa juga kayak iya loh gue nggak punya keputusan sendiri, gue kayak selalu ngikutin teman-teman gue gitu? Ada sih, tapi mungkin mereka kayak belum menyadari dirinya gitu loh. Terus ya baru saya yang nyadar, yang ngerasa gitu ya. yang ngerasa. Kalau saya boleh tahu nih, kan gini ya Wi, itu kan gengan pas SMK ya. Nah, pas waktu SMP mungkin Tiwi punya peer group lain gitu. Nah, di dalam peer group tersebut itu apakah Tiwi juga merasa tertekan karena ngerasa kayak kok gue ngikutin mereka terus gitu, atau gimana gitu? Apa konsepnya dari peer group dari peer group SMP sama peer group SMK itu emang berbeda apa gimana? Kalau di SMP tuh kayaknya enggak deh. Soalnya tuh saya ngerasanya pas di gengan SMK ini baru kayak kok gue beda gitu. Kok ngerasa beda pas waktu di peer group SMP sama SMK ini? Iya. Terus juga nih mau nanya, pernah nggak sih gitu misalkan nih kayak kalian gitu di dalam satu peer group itu misalkan mau kemana gitu misalkan, Tiwi pernah nggak sih kayak mengeluarkan pendapatnya kayak kesini aja yuk gitu? Tiwi tuh berani nggak sih untuk mengeluarkan pendapat di dalam grup tersebut gitu, atau emang terlalu terbiasa ngikutin keputusan yang ada aja gitu? Kayak tuh saya pernah sih, tapi kadang gue ngerasa kayak pendapat gue tuh nggak didengar sama mereka. Jadi gue lebih baik kayak ya udah ngikut aja deh gitu. Oh, jadi karena pernah sempat gak didengerin gitu, akhirnya lebih milih untuk yaudahlah biar ngikut aja, biar mungkin biar gak ngerasa sakit hati kali gara-gara gak didengerin ya. Iya sih kayak sama teman-teman gitu
kayak membuka forum kayak misalkan tuh kayak ngomong heart to heart gitu loh sama 5 orang tersebut gitu, pernah nggak sih? Kayaknya tuh enggak deh, kita nggak pernah kayak ngomong langsung gitu dari hati ke hati. Nggak pernah. Emang tipe orangnya pada cuek atau emang kayak ya udahlah kita jalanin aja gitu apa gimana? Lebih ke jalanin aja sih, main-main, ke mall kayak nonton bareng gitu, tapi nggak pernah kayak yang ngobrol, ayo kita ngobrol bareng-bareng, lu gimana ke gua gitu-gitu, kayak nggak pernah. Ada nggak sih kayak hal yang sangat-sangat Tiwi sadarin gitu kayak oh kayaknya gue terlalu mementingkan keputusan mereka deh dibanding hal yang gue suka gitu, kalau misalkan ada itu apa? Ada. Jadi mereka tuh pacaran kan, pada pacaran, sementara tuh saya enggak. Nah, ada di satu titik kayak mereka pada bucin lah ya, bucin, bercinta. Iya. Saya ngerasa gue harus dapat pacar gitu biar sama kayak mereka. Padahal di satu sisi gue juga udah belum siap pacaran. Terus jadi di situ sih gue rasa kayak kok jadi apa-apa kayak harus ngikutin mereka gitu, nyampe even ke pacar aja gue harus kayak punya gitu, padahal gue sendiri gue belum butuh. Itu sih yang gue rasain. Jadi gue kayak sadarin jadi kayak Tiwi tuh kayak ngemaksa diri Tiwi buat suka sama orang padahal belum siap. Gara-gara lihat temen-temennya itu pacaran. Iya, gimana ya, anak muda. Berarti dari apa yang Tiwi ceritain itu, Tiwi itu ngerasa kayak ada tekanan di dalam teman sebaya Tiwi, yaitu peer group Tiwi sendiri. Jadi kayak Tiwi ngerasa harus sama kayak mereka biar dianggap ada, seperti itu. Jadi Tiwi kayak ngerasa Tiwi itu kehilangan kehilangan keputusan dari diri Tiwi sendiri gitu karena terlalu mengikuti keputusan teman-temannya. Seperti itu. Tapi sebenarnya mereka tuh Tiwi ngerasa kalau misalkan Tiwi itu nggak punya keputusan sendiri, tapi sebenarnya tuh mereka tuh emang nyuruh Tiwi untuk yaudahlah lu sama aja kayak kita biar gampang gitu, atau emang itu mah secara nggak sadar Tiwi ngikut sendiri aja gitu. Lebih ke nggak sadar ngikut sendiri aja sih, cuma kan ada nih satu orang dari berlima itu tuh kayak tahu banget gua. Dia tuh sering kayak bilang ini kan bukan lo banget gitu, tapi gue bilang gak apa-apa biar sama. Oke. Itu sih. Berarti gini ya Wi, maksudnya kayak coba Tiwi kayak sekali deh gitu, kayak misalkan nih teman-temannya mau pergi ke bioskop, misalkan mau nonton film genre A gitu yang gak Tiwi suka, coba deh Tiwi kayak ngasih opsi kayak kenapa sih kita nggak nonton film yang ini aja, gue nggak suka gitu. Coba Tiwi utarakan gitu apa yang Tiwi nggak suka gitu. Jadi ya mungkin ini kan Tiwi secara nggak sadar aja terdorong untuk mengikuti mereka. Sebenarnya mereka nggak maksa kan untuk Tiwi sama kayak mereka. Ya kenapa nggak Tiwi coba untuk kayak show up aja gitu, maksudnya sama hal yang Tiwi itu bukan Tiwi banget gitu. Jadi siapa tahu mereka tuh kayak oh iya Tiwi nggak suka ini, yaudah yuk kita ganti opsi yang lain, kan bisa, siapa tahu kayak gitu kan. Tiwi kan belum pernah nyoba nih, jadi Tiwi kayak cuma ngikutin mereka aja padahal Tiwi belum nyoba untuk mengeluarkan pendapat Tiwi gitu. Karena kan seharusnya Tiwi ngomongin aja gitu, jangan takut untuk nggak sama gitu, jangan takut untuk beda gitu kan. Siapa tahu teman-temannya ternyata karena emang udah berarti kalau dari kelas 1 udah 3 tahunan kan, ya berarti udah ada kelekatan emosional dong secara nggak sadar, jadi mungkin mereka bisa lebih menerima Tiwi gitu. Seperti itu. Menurut Tiwi nih kira-kira apa sih langkah kedepannya yang bakalan Tiwi ambil gitu? Dari omongan kakak tadi sih saya jadi
mikir kayak gue harus nyoba itu gitu. Gue harus berani bilang enggak sama hal yang gak gue suka gitu. Mungkin bakal gue coba sih tadi contoh yang bakalan saya coba sih buat kalau misalnya saya nggak suka, saya kasih opsi yang lain ke teman-teman saya. Tapi saya tuh ngerasa takut loh. Takut omongan saya tuh nggak didengar sama mereka. Karena kan saya dulu pernah nyoba kan. Saya pernah nyoba dan nggak didengar. Jadi tuh saya udah males gitu loh. Makanya saya sekarang jadi ngikut mereka aja. Ya seharusnya untuk kedepannya menurut saya gitu ya, dari apa yang Tiwi ceritakan gitu, lebih baik ya gitu, maksudnya ya udah omongin aja, namanya teman sama teman mah kan, maksudnya pasti mereka saling ngedengerin gitu loh, maksudnya kayak nyeletuk kayak enggak gue nggak suka ini gitu, coba sih kita yang ini aja yuk gitu. Karena kalau misalkan Tiwi ngikut terus-terusan kayak yaudahlah ngikut aja biar cepet, mereka menganggap ya Tiwi fine-fine aja, jadi bakalan seperti itu terus kalau misalkan bukan dari Tiwi sendiri yang mau ngebuka itu gitu, kayak gitu. Nah berarti sekarang Tiwi bisa kan kayak berkomitmen gitu sama diri Tiwi sendiri untuk ya gue bakalan apa ya, mau bersuara gitu dalam film tersebut gitu. Iya maksudnya Tiwi udah mau kan berkomitmen untuk itu, untuk mau untuk diri Tiwi sendiri. Iya mau. Nanti saya kedepannya akan ikutin saran dari kakak. Ya kedepannya saya akan mikirin diri saya sendiri dulu sih. Bukan maksudnya egois ya kak. Cuma kan mereka aja nggak minta buat saya sama kayak mereka, berarti saya juga nggak harus sama kayak mereka gitu kan. Iya sih. Berarti Tiwi sekarang udah ngerti ya, maksudnya kayak udah merubah pikiran Tiwi yang tadinya Tiwi mendorong diri Tiwi sendiri untuk sama dengan mereka, sekarang Tiwi udah ngerti ya kalau misalnya sebenarnya mereka nggak maksa kan untuk Tiwi ngikutin mereka, jadi apa salahnya untuk ya udah utarakan aja yang Tiwi suka, yang Tiwi mau gitu, yang sebenarnya Tiwi inginkan tuh apa gitu. Jadi jangan terlalu memforsir dirinya juga buat kayak terus-terusan aja ngikutin maunya orang, nanti Tiwi malah lupa ciri khas diri Tiwi sendiri itu apa gitu, dan Tiwi bakalan lupa diri sendiri Tiwi itu seperti apa, kayak gitu. Sampai sini paham? Paham kak. Karena waktunya juga udah habis ya Wi, maksudnya terima kasih juga gitu karena Tiwi udah ngeluangin waktu. Sebelumnya saya pengen nanya lagi nih ya, bagaimana perasaan Tiwi gitu setelah melakukan konseling pada hari ini? Iya kak, sebelumnya terima kasih karena kakak udah ngundang saya di sini. Setelah konseling sama kakak, pikiran saya jadi kebuka. Terus unek-unek yang saya udah tahan jadi bisa keluar. Jadi sih kak, itu saya makasih banget udah diajak ke sini. Sebelum itu boleh nggak minta izin untuk Tiwi ngisi lembar kepuasan konseling? Iya boleh kak. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mau ngasih kesimpulan terlebih dahulu dari apa yang udah Tiwi ceritakan gitu pada hari ini di konseling kita. Nah, jadi Tiwi itu ngerasain tekanan di dalam peer group Tiwi, terus Tiwi kayak secara nggak sadar terus-terusan ngeforsir diri Tiwi sendiri untuk sama kayak orang lain, gitu kan, sampai Tiwi mungkin sekarang ngerasa kayak ada yang salah sama diri Tiwi sendiri, yaitu kayak Tiwi lupa sama diri Tiwi sendiri gitu. Alhamdulillahnya Tiwi udah mau merubah pikiran Tiwi yang tadinya pengen terus-terusan ngikutin orang lain, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah mau merubah gitu kalau sebenarnya itu tuh hanya sugesti Tiwi secara nggak sadar harus sama gitu sama orang lain, padahal mereka nggak minta Tiwi buat sama kayak mereka. Semoga kedepannya Tiwi lebih baik lagi dan lebih bisa bijak gitu dalam dalam menjalankan hubungan pertemanannya gitu, biar Tiwi juga jadi nggak lupa sama diri sendiri, nggak lupa juga sama orang lain, seperti itu ya. Terima kasih banyak Tiwi, terima kasih udah ngeluangin waktu. Karena waktu udah habis, kita akhiri aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.